Perkenalkan, nama aku Teddy. Dan saya Andrew. Nah, jadi kita akan menceritakan tentang pengalaman-pengalaman kita di jalan-jalan, entah itu di tempat angker atau di tempat-tempat kayak kuburan atau rumah tua atau apapun. Nanti kita akan bagikan secara dialog seperti ini, ataupun nanti kita akan datang langsung ke tempatnya. Oke, yang pertama ini kita akan bercerita tentang pengalaman kami berdua nih. Setahun yang lalu kita jalan-jalan ke kuburan Pandu di Bandung. Nah, makam Pandu ini unik. Kenapa unik? Karena dari rumor yang beredar, banyak orang-orang yang sudah menjelajahi di makam Pandu ini, dan banyak sekali bangunan-bangunan yang bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang bisa dijadikan entah itu foto atau benda-benda bersejarah yang unik dan bisa kita menjadi istilahnya referensi barang-barang kunonya Belanda lah, banyak di situ. Dan juga ada makam dari ada makam baru dan ada makam lama. Nah, makam lama ini yang unik termasuk dari makam Belandanya ini. Dan makam Pandu terkenal dengan luas makam yang sangat luas, sangat besar. Nah, makanya bisa beredar rumor bahwa makam Pandu ini terkenal angkernya. Pada saat waktu itu kita jalan-jalan ke sana, memang aura pada saat awal kita masuk ke dalam makam Pandu ini terasa istilahnya creepy, mungkin seram gitu ya. Karena memang perlu diketahui oleh teman-teman, di makam Pandu ini di siang hari atau sore hari itu di tengah-tengah makam itu ada sebuah jalan, di mana jalan itu menjadi jalan pintas bagi orang yang mau yang berkendara sepeda motor bisa melewati situ. Cuman kalau malam itu sangat sepi, tidak ada orang yang lewat. Mungkin kalaupun lewat hanya warga sekitar satu atau dua, sisanya tidak ada dan sangat sepi. Dan perlu diketahui makam Pandu ini memang banyak makam-makam lamanya, cuman makam barunya juga banyak gitu loh. Jadi makam yang masih aktif, yang masih digunakan oleh warga sekitaran Bandung itu masih ada, yang entah baru dikubur atau sebulan atau berapa tahun yang telah dikuburkan gitu. Jadi masih aktif meskipun ada makam lamanya juga. Dan ini membuat istilahnya sugesti dari kita dan teman-teman lainnya, kayak wah, ini makamnya masih aktif loh, ini bukan sekedar makam yang udah makam-makam lama yang penuh dengan nisan-nisan kuno Belanda yang bisa dibilang malah terkesannya lebih bagus gitu. Cuman ini juga ada makam barunya. Nah, di sini kita akan menceritakan pengalaman spiritual kita di makam Pandu. Nah, waktu itu ada teman kita yang nggak sengaja waktu itu Iya, ngambil ditunjukin atau ngambil mustika itu kira-kira. Jadi waktu itu kan kita perginya malam. Ya. Ada kakak, ada saya, terus sama 2 orang lagi. Nah, terus kan waktu itu kita bilang lah ini si A namanya. Dia waktu itu nggak sengaja nemu suatu benda di daerah kuburan Cina ya, kalau nggak salah itu. Berarti ini nggak sengaja atau ada dapat petunjuk atau emang sengaja? Nggak sengaja waktu itu. Nggak sengaja berarti ya? Berarti bukan karena ada petunjuk atau apa gitu ya? Oh nggak sengaja memang waktu itu. Dan juga tuh karena dia juga kebetulan waktu itu dia pergi ke salah satu makam Cina yang ada di situ, terus dia nemu suatu benda. Nah, kebetulan bendanya itu ada di sini. Oh iya, bisa tunjukkan. Oh iya. Jadi ceritanya teman-teman, kita ramean nih ke makam Pandu, nggak cuma berdua doang. Dan ada salah satu dari teman kita yang inisialnya A tadi, menemukan benda ini. Nah, bisa dijelaskan ini kira-kira apa bendanya? Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat di kamera, ini dia bendanya, ini berupa guci ya. Jadi guci ini kalau diperhatikan baik-baik, bentuknya itu seperti ular yang melilit
di dalam guci ini terbuat dari batu. Terus kalau kita lihat umurnya ini nih kayaknya sudah lama banget. Nah, jadi waktu itu sebenarnya di dalam guci ini Di atas ratusan tahun atau di bawahnya kira-kira? Sahabat kurang lebih. Kurang lebihnya 100 tahun lah ya. Iya, Itu udah kurang lama lebih sekali berarti ya. Iya, ini kurang lebih lama sekali kalau kita lihat dari bentukan gucinya. Terus waktu itu di dalam guci ini sebenarnya ada seperti bola mutiara warna hitam. Makanya kan kalau kita lihat sini kan ada lubang lah, sebenarnya dulu ada si mutiara hitamnya itu, cuman Oh, iya. disimpan sama si A ini, terus di gucinya ini dikasih ke saya akhirnya, jadi buat kayak kenang-kenangan dari makam waktu itu. Iya iya. Nah, kira-kira kalau menurut kamu nih, apa sih sebenarnya itu kok bisa ada di makam itu? Entah itu sengaja ditinggal di situ sebagai barang-barang peninggalan berharga, atau memang itu melekat pada yang sudah meninggal, atau itu datang dengan sendirinya, atau itu ada di lahan itu ya, atau gimana? Jadi kalau menurut kacamata saya yang juga bisa Dari pandangan spiritual ya? iya, dari pandangan spiritual, jadi itu sebenarnya benda itu kepunyaan dari almarhum yang ditemukan. Jadi maksudnya tuh di kuburannya itu waktu itu si A ini nggak sengaja ngambil barangnya si almarhum ini sebenarnya. Jadi memang barang ini kalau saya lihat dulunya digunakan buat hal nggak baik juga, bisa dibilang gitu. Jadi ini semacam mustika atau pusaka lebih tepatnya? Kalau kita lihat memang seperti mustika, cuman untuk kegunaannya sepertinya sudah dipakai pusaka sama almarhum ini. Jadi mungkin bisa dibilang pusakanya almarhum. Oh iya iya. Berarti ini bisa dikatakan bukan barang berharga yang emang sengaja ditinggalkan keluarga di makam gitu ya? Iya, jadi bukan sengaja gitu. Jadi emang karena ini kira-kira keluarga yang menaruhkan di situ, atau orang yang kenal, atau datang sendiri kira-kira ke makamnya itu? Mungkin karena tahu tuannya sudah meninggal, Ya. jadi akhirnya si barang ini kembalilah ke asalnya. Maksudnya kembali ke asalnya tuh nyari lagi mayatnya si tuannya ini, tapi jadilah dia benda. Kan dia ini sebenarnya sosok aslinya, cuman karena sudah nggak ada yang istilahnya kasih makan, berubahlah dia jadi benda mati yang kita kenal pusaka gitu. Oh berarti ini awalnya tidak kasat mata berarti Iya, ya? tidak kasat mata. Jadi ini sebenarnya makhluk. Heeh. Nah cuman karena kayak saya bilang nggak dikasih makan, akhirnya dia berubah bentuk lah jadi benda mati yang kita bilang tadi mustika. Kalau menurut dari pandangan kamu nih, kira-kira kalau ini menjadi makhluk, kira-kira jadi apa? Bentuknya seperti apa, atau memiliki kekuatan apa, kira-kira gitu spesifiknya? Oh iya, sebenarnya udah ketahuan sih dari bentuk, tanpa ngelihat dari mata batin pun orang normal pun bisa tahu kalau dari gucinya ini pasti wujud di dalamnya ini ular gitu. Ular. Ular ya. Nah ular ini tuh punya kekuatan buat jadi gini, diperuntukkannya ini si sosok ini sebenarnya buat ngancurin bisnis orang lain. Oh iya iya iya. Berarti kayak semacam apa itu ya? Kalau bahasa Indonesia yang dipakai sehari-hari itu. Semacam Kalau yang tanah kuburan dilempar ke warung orang itu mirip juga nggak? itu itu beda media. Kalau ini kan ini sosok gaib gitu. Oh, apa fungsinya sama, medianya beda. Medianya beda. Oh, Kalau iya, ini iya. langsung berupa sosok ular kirim. Berarti efeknya negatif dong berarti. Iya, efeknya negatif, makanya waktu pas ditemukan di dalam gucinya ini mutiaranya itu warnanya merah, warnanya hitam. Hitam ya. Iya, hitam pekat. Nah itu apa itu? Maksudnya itu sepaket atau apa kira-kira mutiara hitam ini? Oh, jadi sepaket. Jadi sebenarnya si guci ini kalau saya lihat ini tuh kayak istilah kalau di film-film Aladdin ini botolnya ini loh.
buat Oh, naruh si jinnya itu. wadahnya ya. Iya, wadahnya ini. Tuh. Lalu yang mutiara hitam itu, Mutiara hitam itu sosok si ular itu. oh sosok utamanya gitu Iya, ya. sosok utamanya itu. Walaupun sebenarnya dari antara si wadahnya ini sama yang mutiara hitamnya itu sepaket sebenarnya. Iya, sebenarnya sepaket. Oh gitu, gitu. Berarti ini dulu nggak, dulu pas pemiliknya masih ada, masih hidup, berarti nggak ada dong benda ini. Ya nggak ada. Berarti ini ibaratnya kayak apa sih istilahnya itu? Termanifestasi menjadi bentuk ini berarti ya? Iya, benar. Termanifestasinya. Emang bisa ya kayak misalnya makhluk-makhluk entah itu jahat atau baik bisa ya emang dari mereka, dari bentuknya mereka yang non fisik yang tidak kelihatan emang bisa menjadi apa benda seperti ini gitu. Untuk beberapa, Banyak nggak sih kasusnya gitu kira-kira? kalau dibilang banyak juga enggak sih. Jadi tergantung makhluknya juga. Satu, terus kedua tergantung kayak saya bilang apa dia dikasih makan nggak makhluknya itu. Biasanya yang bermanifestasi sepengalaman saya itu makhluk-makhluk yang tidak dikasih makan. Oh berarti yang mereka ibaratnya kayak mengirit energi dong berarti itu. Iya. Bahasa gaulnya segitu. Oh iya. Tapi nggak banyak dari makhluk-makhluk itu yang bisa termanifestasi menjadi barang gitu. Oh iya, jadi sepengetahuan dan sepengalaman saya sih belum banyak yang bisa kayak gitu. Tapi kalau sebaliknya ada nggak misalnya dari benda seperti ini termanifestasi jadi gaib gitu? Termanifestasi sih enggak. Sebaliknya jadi misalnya dari barang ini nih, nanti misalnya udah dikasih makan lagi bisa nggak balik jadi kayak wujud asalnya lagi? Ya tergantung, kalau memang dia dulu bendanya itu hasil manifestasi, ketika dikasih makan nanti bakal berubah lagi wujudnya. Jadi sosok lagi dia kembali waktu dia sebelum jadi benda itu. Oh bisa seperti itu ya kebalikannya? Bisa. Kira-kira apa ya, pusaka-pusaka seperti nenek moyang zaman dulu itu seperti ini juga nggak konsepnya? Rata-rata atau hanya sedikit juga yang bisa seperti itu? Kalau dari kacamata saya sih malah kalau yang waktu zaman dahulu nenek moyang itu tuh malah konsepnya dikasih benda itu, dikasih sama makhluknya, bukan makhluknya jadi benda gitu. Oh jadi kayak semacam dikasih pegangan gitu ya? Iya, dikasih. Oh itu fungsinya buat apa kalau kayak gitu? Jadi kan kalau manusia dikasih barang sama makhluk gaib, itu tuh lebih kuat malah barangnya dibanding kalau si makhluk gaib itu jadi barang. Oh justru malah beda berarti ya? Malah beda, karena kan ketika kalau makhluk gaib yang jadi barang terus dipakai buat jadi senjata, dan itu kalau musuhnya memang juga ahli spiritual, lebih gampang kalah si barangnya itu daripada kalau daripada barang dikasih sama makhluk halus itu malah lebih kuat karena susah ditahu kelemahannya. Oh iya berarti dari zaman dulu memang sudah banyak yang kayak pegangan-pegangan kayak gini berarti ya? Iya benar. Sudah Iya, lama iya. banget. Jadi ini guys yang kita temukan di makam Pandu itu, jadi kita lagi jalan-jalan nih di jalan tengahnya itu, tiba-tiba ada salah satu teman kita yang berinisial A tadi menemukan ini. Apa sih istilahnya, berarti mustika atau pusaka berarti? Atau pegangan? Bendanya ini mustika, cuman karena sudah ada yang punya, walaupun orangnya sudah meninggal, jadi bisa dibilang pusaka. Oh bisa dibilang pusaka pegangan gitu ya? Iya. Nah ya kita menemukan ini nih, dan ini ditemukannya kalau nggak salah waktu itu di area makamnya juga ya? Iya, langsung di area makamnya. Bukan di pinggir jalan gitu atau di selokan gitu ya? Langsung di area makamnya itu. Ya waktu itu kita menemukan ini. Nah selain benda ini kita juga ada sebenarnya kayak foto-foto gitu, kita foto-foto bareng di situ sama foto-foto lingkungan area makam Pandunya itu. Nah pada saat kita foto itu tuh banyak sekali orbs ya istilahnya ya, yang bulatan-bulatan putih itu. Iya, itu orbs. Nah kita banyak sekali orbs, bahkan dari jauh maupun dari dekat yang udah lingkarannya gede banget ada tertangkap di kamera itu, karena waktu itu teman kita pada saat ngefoto itu pakai blitz ya. Kok bisa sih, apa ya istilahnya, apa hubungannya antara orbs dengan blitz? Kok bisa? Kenapa kalau kamera biasa nggak bisa ketangkep, kenapa kalau pakai blitz orbsnya sering sekali masuk kamera? Kira-kira ada penjelasannya nggak?
Sebenarnya kalau dibilang penjelasan spesifik sih nggak ada, cuma kenapanya bisa ketangkap waktu itu simpel aja sih, karena makhluk yang ketangkap di dalam kamera yang berupa orbs tadi itu memang pada dasarnya sih makhluknya itu sudah punya energi yang banyak besar. Jadi biasanya kalau yang bisa ketangkap sama kamera itu tuh harus makhluk-makhluknya punya energi yang besar. Karena kalau kalau dia lemah nggak bakal bisa ketangkap. Oh, berarti kalau makhluk-makhluk yang ya bisa apa sih istilahnya, mengukur lemah kuat itu dari apa nih? Dari emang power mereka sendiri atau dari umur mereka atau dari apa? Umur itu sangat berpengaruh. Kalau di dunia mereka semakin umurnya panjang, semakin bahasanya itu sakti. Oh, berarti umur faktor senioritas berarti ya? Oh, berarti semakin lama umur mereka, semakin kuat juga power spiritual mereka gitu ya? Iya, benar. Dan makhluk-makhluk yang tertangkap di kamera menjadi orbs ini, yang kita kenal sebagai orbs itu berarti memang mereka memiliki power yang sudah kuat gitu ya, bisa dibilang ya, sampai bisa tertangkap oleh kamera. Benar. Dan biasanya ini kasih clue aja sih buat teman-teman yang nonton. Jadi kalau teman-teman lain kali ambil foto terus ketangkap orbs, biasanya makhluk yang ketangkap itu umurnya setahu saya itu paling muda 100-an lebih. 100 tahun ya? Iya, 100 tahun lebih. Paling muda? Paling muda itu. Yang tuanya range kira-kira berapa yang pernah kamu tahu yang kalau tua-tuanya? Kalau yang pernah ketemu dan pernah ketangkap foto itu kalau nggak salah sekitar umurnya abad dari abad ke 11-12. 11 berarti berapa tahun? Nah, 11 apa nih maksudnya? dari abad ke 11 gitu lah. 1100, tahun 1100, 1200. Iya, 1100 gitu. Wow. Jadi pokoknya semakin lama umurnya semakin kuat gitu ya berarti? Iya, benar. Oh iya. Berarti mereka bisa tertangkap karena emang mereka bisa ibaratnya apa ya istilahnya ya? Berarti mereka emang mampu untuk show off mereka di kamera gitu ya? Iya. Show off kan diri mereka di kamera gitu. Berarti sebenarnya ada upaya juga dong dari mereka untuk bisa ketangkap kamera atau bisa menunjukkan diri ke kita gitu? Iya, benar, karena gimana ya, kita balik lagi lihat pada dasarnya kan mereka makhluk tak kasat mata. Jadi kalau untuk menampakkan diri mereka kan membutuhkan energi yang besar. Dan kalau mau membutuhkan energi yang besar itu kan butuh latihan yang cukup lama. Buat mereka. Iya. Bahasa di manusia kita itu latihan buat mereka. Nah, jadi kenapa mereka kalau kita perhatikan polanya tuh ingin ditahu keberadaannya tuh karena mereka satu makhluk yang tidak mempunyai fisik ya, badan gitu ya? Iya, nggak punya badan, jadi mereka juga pingin diakuin kalau mereka itu ada. Berarti kalau kayak gitu-gitu ada keinginan dari mereka atau sering tidak sengaja juga ketangkapnya? Kalau sepengalaman saya masih dari keinginan mereka. Sebagian besar ya? Iya, sebagian besar. Nah, tapi kalau misalnya kan misalnya nih kita di internet kan banyak nih, misalnya ada kayak ketangkep penampakan kuntilanak atau penampakan pocong gitu. Itu beneran atau enggak sih kira-kira? Yang kan itu kan banyak tuh pengalaman foto-foto yang jelas banget kan kelihatannya gitu. Itu bener nggak sih kira-kira? Kalau saya pribadi ya, dari mata saya range-nya kayak gini, dari 10 foto umpamanya yang benar itu cuma 1 foto. Tapi ada yang benar? Ada yang benar. Sejelas itu? Ada. Oke, tapi tetap ya sebagian besar itu palsu editan berarti ya? Iya, sebagian palsu. Bagian besarnya ya. Nah, untuk yang benar nih, kok bisa sejelas itu? Jadi biasanya yang jelas itu satu, spesifikasi kameranya itu yang khusus untuk malam itu apa? Apa sih ya itu ya? Night vision atau apa? Iya, night vision yang sudah spesifikasinya night vision. Yang sepengalaman saya kalau lihat tangkapannya itu sosoknya benar gitu.
Berarti ada faktor dari kamera juga ya. Tapi Iya. ada faktor dari makhluknya juga nggak? Maksudnya emang yang tertangkap itu makhluk-makhluk yang udah tua banget atau gimana gitu? Iya benar, seperti kayak tadi saya bilang juga. Jadi yang pas ketangkap itu saya lihat itu memang makhluknya juga itu umurnya lumayan tua. Dan itu yang saya bilang yang umurnya dari abad 11 itu ketangkap. Oh iya. Tapi padahal bentuk mereka biasa banget loh, kayak misalnya kuntilanak atau pocong gitu. Tapi kebetulan waktu itu hasil riset saya Hmm. yang saya bilang benar Hmm. itu tuh video di salah satu rumah sakit di daerah di Bali. Apa itu kira-kira? Maksudnya yang terlihat di situ apa bentuknya? Kuntilanak merah. Oh, kuntilanak merah. Heeh. Tapi berarti powerful dong berarti itu. Iya, jadi saya lihat juga umurnya si kuntilanak merah itu tua juga umurnya, nggak muda kayak kuntilanak pada umumnya tuh umurnya di bawah 100 tahun kalau yang saya ketemu. Berarti sekalipun kuntilanak merah, kalaupun umurnya sudah sangat tua bisa sekuat itu dong berarti. Bisa. Itu emang mereka ada tercipta dari diri mereka sendiri secara energi atau mereka kayak residual energi gitu sih? Kalau makhluk-makhluk kayak gitu itu, kalau menurut pandanganmu gimana? Ada memang beberapa makhluk itu mempunyai wujud karena mengambil residual energi. Kayak contohnya yang orang-orang kalau bilang jin, hantu. Oh, hantu ya. Heeh. Ada tapi yang mengambil. Oh, berarti bukan ini ya, berarti bukan wujud aslinya tapi dia mengambil wujud dari residual energi yang pernah terjadi di situ. Iya benar sekali. Berarti kayak misalnya ada penampakan orang yang mati kecelakaan atau apa segala macam ya, itu mereka mengambil wujud dari residual energi itu. Iya benar. Jadi nggak ada namanya apa roh penasaran yang karena mati yang iya, nggak iya. wajar itu. Iya, iya. Karena mereka sendiri pun pada dasarnya itu sudah punya wujud sendiri gitu. Aslinya mereka punya wujud sendiri, cuma Iya. mereka punya ability untuk Heeh. merubah bentuk menjadi sesuai dengan residual energi Iya, yang ada. benar. Oh iya. Berarti tipe muslihatnya banyak berarti ya makhluk-makhluk seperti itu. Tapi kalau kayak kuntilanak merah tadi kamu bilang itu bukan residual energi kan? Iya bukan. Dia itu salah satu makhluk yang punya wujud sendiri. Jadi Andrew pernah lihat makhluk yang tampilannya baik tapi sebenarnya nggak baik gitu. Pernah juga. Maksudnya tahu dari mana ini atau kejadian di mana kira-kira yang kamu pernah tahu? Kejadian itu waktu pas saya kebetulan ngerantau di Lombok. Gitu. Jadi saya ngekos di salah satu daerah di kota Mataram itu. Iya. Jadi kebetulan kan di situ saya tinggal di antara area orang-orang Hindu sama orang-orang Muslim situ. Oh, banyak ya ini. Banyak di sana Hindu. Oke. Kalau di kotanya terus itu tuh kebetulan kalau nggak salah tuh siang kejadiannya. Siang. Jadi itu setelah azan itu kan lanjut tembang mantra di dekat pura itu. Ya. Nah saya keluar ngantar laundry. Mhm. Kebetulan di gang itu. Ah. Nah saya masuk ke laundrynya itu. Nah biasanya yang ngejaga si tukang laundrynya ini kan kayak apa mbak-mbak masih muda gitu. Nah ini tuh tiba-tiba yang keluar nenek-nenek, tapi saya mikir positif mungkin keluarganya gitu. Ya. Nah tapi setelah itu pas saya perhatiin kayak ada yang aneh nenek-neneknya itu. Kok di leher sininya itu tuh kalau orang normal setahu saya kan nggak ada garis leher yang melintang begini. Iya. Kayak kalung gitu. Oh, itu ada. Nah di nenek-nenek itu ada. Di situ saya agak mulai curiga waktu itu kalau dia ini kayaknya bukan manusia gitu. Garis melintang gimana? Maksudnya pakai kalung atau apa? Kayak pakai kalung tapi bukan kalung, jadi ini garis langsung begini. Nempel. Garis. Bukan luka juga. Kayak modelnya luka gitu loh, bekas luka kayak iya, gitu iya. modelnya. Nah di situ saya agak curiga, kayak saya ingat sesuatu ini ciri-cirinya siapa gitu. Ya. Nah terus pas saya pulang lagi, saya kayak sudah dalam hati ngebatin gitu, bodo amat gitu, yang penting bayar lah. Taruh. Saya cerita ke kakak saya, terus kakak saya kaget, saya juga kaget. Lah itu ini dong, leak dong tadi. Berarti. Oh iya. Tapi yang seperti itu sebenarnya baik atau jahat sih sebenarnya? Sebenarnya
ya kayak manusia pada umumnya, mereka bisa baik bisa jahat, Tergantung berarti ya. tergantung. Nah kalau pas ketemu itu tuh memang baik, diajak ngobrol saya, cuman saya sudah kayak agak aneh gitu dengan ciri-ciri fisiknya gitu. Udah curiga duluan berarti. Iya, karena maksudnya kayak logikanya emang bekas operasi apa yang melintang di leher. Tapi itu berarti melihat seperti itu nggak semua orang bisa berarti ya mengalami kayak tadi kamu itu. Berarti apa emang semua orang bisa atau karena tergantung makhluk yang mau menunjukkan diri ke siapa? Sebenarnya basically semua manusia itu bisa akan lihat, Bisa mengalami itu bisa lah ya. mengalami itu. Ah. Cuman terkadang itu tuh kebanyakan mereka ketemu sama makhluk-makhluk yang energinya lemah. Oh iya. Kebanyakan. Jadi kalau dibilang manusia itu nggak bisa lihat, sebenarnya bisa lihat basically. Cuman kalau yang kayak ada orang yang punya indera keenam atau indigo itu apa lain cerita, karena kan memang mereka kan dikasih karunia bisa lihat yang level low sampai level high. Ya. Nah tapi kalau buat manusia normal tuh hanya cuma bisa lihat sama makhluk-makhluk yang energinya tinggi. Oh jadi bisa-bisa aja kalau ketemu yang tinggi ya. Bisa kalau ketemu yang tinggi, bisa ketemu, maksudnya bisa lihat langsung jelas gitu badannya gitu. Nah tadi kalau yang pengalaman yang kamu tahu dari Thailand itu gimana tadi? Kalau yang Thailand itu kan memang cerita rakyat di sana ya, Hmm. bukan cerita rakyat sih, memang sudah kayak urban legend juga jatuhnya sih di sana. Nah itu gimana tuh? Jadi kan saya lupa kalau kuntilanak di sana tuh namanya apa, cuman kalau secara pakaian tuh ya pakai pakaian adat sana, terus tinggalnya di apa daerah-daerah hutan pohon pisang gitu. Nah terus di sana itu kayak memang mereka kayak dikasih semacam tempat khusus, tempat entah sembahyang atau apa, jadi kayak meja buat ngasih kayak persembahan gitu. Lupa sama ini memang karena katanya kepercayaan di sana katanya tuh baik sebenarnya, bisa ngejaga. Cuman kalau dia ketemu orang jahat jadi jahat gitu. Oh jadi kayak cermin gitu ya, orang Iya. baik memantulkan baik, kalau ketemu orang jahat jadi kayak ketemu musibah juga gitu ya. Iya, Karena benar. jahat juga. Nah cuma bedanya itu juga kalau di Indonesia kebanyakan kan langsung bentukan kuntilanak itu mukanya kebanyakan hancur, Ya. kebanyakan. Ya. Tapi kalau di Thailand yang dari cerita sana justru tuh ya kayak cuman perempuan tapi mukanya pucat gitu. Bentuknya normal dong berarti. Iya, bentuknya normal. Jadi kayak kadang suka menipu juga ya berarti bentuknya. Ya cuman katanya ini apa ya, di sana juga kalau pas dia mau datang itu masih lah sama ke Indonesia ada kayak bobo melati gitu. Oh ciri-cirinya ada. Berarti kalau wujudnya mukanya bagus tapi pucat itu berarti bisa orang nggak sadar dong kalau ketemu dia gitu. Makhluk Iya, gitu. benar. Jadi kayak cuman dianggap ya paling ini kayak kerja di kebun gitu mungkin. Berarti memanipulasi sekali ya kadang-kadang ya. Cuman kalau bisa kelihatan sama orang normal yang biasa, berarti emang umurnya dia udah tua juga dan powernya udah tinggi juga berarti ya. Oh iya pasti itu. Cuman dia memang nggak mau ngapa-ngapain sama orang yang nggak macam-macam gitu ya. Iya. Masuk kayak makhluk yang kalem kalau nggak diganggu. Oh gitu ya. Heeh. Oke, teman-teman mungkin pembicaraan kita cukup sampai di sini dulu ya untuk bincang-bincang kita pada sesi pertama ini. Nanti kedepannya kita akan menelusuri tempat-tempat horor, ya. Jadi kita ada sesi di mana kita bincang-bincang seperti ini. Ada sesi juga di mana nanti kita akan menelusuri secara langsung dan melihat secara langsung tempat-tempat horor yang ada di kisaran Bandung karena kita tinggal di Bandung. Jadi kita akan menelusuri untuk tempat-tempat horor yang ada di Bandung dulu. Nanti untuk yang tempat lainnya nanti akan menyusul setelah kita udah membuat banyak konten di tempat-tempat horor di Bandung. Nah, untuk kedepannya kami juga butuh masukan nih dari teman-teman. Kira-kira ada nggak sih teman-teman di Bandung ini yang tahu tempat horor yang mungkin jarang dikunjungi atau jarang diketahui sama banyak masyarakat pada umumnya. Kalau misalnya kayak tempat-tempat makam pandu atau misalnya kayak BMC ya, tapi BMC kayaknya sekarang udah nggak bisa sih. BMJ sudah jadi rumah sakit. Oh, udah direnovasi ya. Iya, Nah, dulu kan ramai tuh masalah BMC itu kan, tapi kan kayak gitu kan udah banyak yang tahu nih.
ada nggak kira-kira kalau teman-teman ada yang tahu tempat horor di Bandung yang jarang sekali orang ketahui, jarang dikunjungi orang, bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita akan coba untuk telusuri ya. Iya. Oke. Nah, terima kasih teman-teman, dari kami cukup sekian. Apabila kalian menyukai video ini, bisa di like dan juga jangan lupa subscribe, biar jalan-jalan kita semakin banyak tempat yang kita telusuri ya. Iya, benar. Oke. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.